keberhasilannya, Amir Hamzah dianugerahkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 106 Tahun 1975. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penikmat sastra dan sejarah Indonesia. Selamat datang di channel saya dan terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini kita akan menyelami lembaran-lembaran waktu untuk mengenang salah satu permata kesusastraan Indonesia yang paling bersinar, yaitu Amir Hamzah. Lebih dari seorang penyair, ia adalah jelmaan keindahan bahasa, penjelajah jiwa, dan seorang tokoh yang hidupnya terukir dalam gejolak sejarah bangsanya. Dari tanah Langkat yang subur, Amir Hamzah bangkit sebagai seorang penyair, raja punjangan baru yang puitis. Siapa sebenarnya Amir Hamzah? Bagaimana perjalanan hidupnya membentuk puisi-puisi abadi yang saat ini kita kenal, dan mengapa ia tetap relevan hingga saat ini? Mari kita mulai perjalanan menelusuri biografi Tengku Amir Hamzah, Sang Pangerang Langkat. Tengku Amir Hamzah Pangerang Indraputra, atau lebih dikenal dengan Amir Hamzah. Amir Hamzah lahir di Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara pada tanggal 28 Februari 1911. Ia berasal dari keluarga bangsawan Melayu Kesultanan Langkat. Ayahnya yang bernama Tengku Muhammad Adil adalah seorang pangeran yang mencintai sastra sejarah Melayu. Dan ibunya bernama Tengku Mahawah, seorang putri bangsawan dari Kesultanan Langkat. Amir Hamzah memiliki 11 saudara dan dia anak sulung. Amir Hamzah dibesarkan di lingkungan keraton yang sangat ketat dengan tradisi sastra lisan dan tulisan Melayu. Sejak kecil, Amir Hamzah akrab dengan berbagai hikayat dan syariah tradisional. Keluarga besar Amir Hamzah dikenal sebagai taat menjalankan ajaran Islam yang kelak akan banyak memengaruhi tema-tema dalam puisinya. Amir Hamzah melalui pendidikan dasar di Holland Island School atau singkatannya HIS di Tanjung Pura dan lulus pada tahun 1924. Setelah itu ia melanjutkan ke Christelijk Mulok di Medan. Kemudian ia pindah ke Batavia, Jakarta untuk menyelesaikan kelas 2 dan 3 Muloh dan lulus pada tahun 1927. Pada tahun yang sama, 1927, Amir Hamzah berangkat ke Solo dan mendaftarkan di Algemeen Middelbare School atau singkatan AMS di Solo, jurusan Sastra Timur. Disinilah ia mulai mengasah kemampuan sastranya secara serius dan berkenalan dengan Lik Sundari, seorang gadis Jawa yang sangat dicintainya dan menjadi inspirasi bagi banyak puisinya. Setelah tamat dari AMS Solo, ia kembali ke Jakarta dan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Hakim Tinggi, meskipun studinya ini tidak sempat ia selesaikan. Amir Hamzah menjadi salah satu tokoh
sentral dalam gerakan sastra pujangan baru. Ia terlihat dalam pendirian dan pengelolaan majalah sastra Pedajangan Baroe bersama Sultan Takdir Alijah Baha dan Armin Pane. Majalah ini menjadi wadah utama bagi perkembangan sastra modern Indonesia pada era pra-kemerdekaan. Amir Hamzah pernah bekerja sebagai guru di perguruan rakyat bagian dari Taman Siswa di Jakarta. Ia juga aktif menulis karya sastra di berbagai majalah selain Pedajangan Baroe seperti Timboe dan Pasdeji Pustaka. Amir Hamzah dikenal dengan diksinya yang kaya puitis dan penggunaan bahasa Melayu yang indah. Ia mampu menggabungkan unsur tradisional Melayu dan sentuhan modernisme, menghasilkan puisi yang sangat musikal dan penuh makna. HB Jasin bahkan menjulukinya Raja Penyair Pujangan Baru karena keunggulannya. Berikut beberapa karya-karya dari Amir Hamzah yang saya tahu. Bagian puisi yang pertama berjudul Buah Rindu pada tahun 1937. Yang kedua Nyanyi Sunyi pada tahun 1941. Yang ketiga Cetangi Timur dan pada tahun 1934. Bagian terjemahan yang pertama itu Bhagavad Gita pada tahun 1933 sampai 1934 yang dalam 17 bagian. Yang kedua terjemahan puisi dari penyair asing seperti Dongfu, Fukuda Shiyoni, Rabindranath Tagore, dan Yamabe no Akahito. Artikel dan esai. Serangkaian 5 artikel tentang sastra timur yang diterbitkan dalam majalah Pedajangan Baroe Juni-Desember 1934 meliputi pembicaraan kesusastraan India, Arab, Adevjam, Tionghoa, dan Indonesia. Dan pantun pada tahun 1935. Yang terakhir itu bagian prosa. Yang pertama itu Sastra Mahsejoe Lama dan Radeja-Radejanya pada tahun 1942, dan yang kedua itu beberapa cerpen. Hubungan cintanya dengan Lik Sundari harus berakhir ketika Amir Hamzah dipanggil kembali ke Langkat pada tahun 1937 untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai bangsawan. Ia harus menikah dengan Tengku Puteri Kamiliah, putri Sultan Muahmu. Dalam pernikahannya diatur oleh keluarga meskipun pernikahannya ini tidak membahagiakan baginya, ia tetap menjalankan tugasnya kekeratuannya dengan penuh tanggung jawab. Ia menjabat sebagai Pangeran Langkat Hulu di Binjai dan sempat bekerja sebagai komentator radio dan sensor di Medan selama pendudukan Jepang. Ia juga ditugaskan membantu mengumpulkan beras dari petani untuk tentara Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, terjadi gejolak besar di Sumatera Timur yang dikenal sebagai revolusi sosial.
Revolusi ini didorong oleh faksi-faksi komunis dan rakyat yang menginginkan penghapusan sistem monarki dan bangsawan yang dianggap pro-kolonial. Pada 29 Oktober 1945, Amir Hamzah diangkat sebagai wakil pemerintah Republik Indonesia di Langkat oleh Gubernur Sumatera, Teuku Muhammad Hasan. Namun dalam gelombang revolusi sosial yang brutal ini, keluarga bangsawan menjadi sasaran. Pada tanggal 20 Maret 1946, dini hari Amir Hamzah ditangkap dan kemudian dibunuh di Pasung secara tragis tanpa melalui proses hukum di Kuala Bagumit, Binjai. Pada usia 35 tahun, ia hanyalah korban tak bersalah dari kekerasan revolusi. Jenazahnya awalnya dimakamkan di sebuah kuburan massal, namun pada November 1949, jenazahnya dipindahkan dan dimakamkan secara layak di Masjid Azizi, Tanjung Pura, Langkat yang merupakan kompleks makam Kesultanan Langkat. Atas jasa-jasanya yang besar dalam memajukan bahasa dan sastra Indonesia serta pengorbanannya, Amir Hamzah dianugerahkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 106 Tahun 1975 pada tanggal 3 November 1975. Ia tetap dikenang sebagai raja penyair punjangan baru dan salah satu penyair terbesar yang pernah dimiliki Indonesia. Karya-karyanya terus dipelajari dan dikagumi karena keindahan bahasanya, kedalaman temannya, dan kekayaan perenungannya. Amir Hamzah adalah simbol dari perpaduan keindahan sastra dan tragedi sejarah. Meski hidupnya singkat, warisannya abadi dalam khazanah kebudayaan Indonesia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.